Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Suhendar. Sebelumnya, saya mau ngucapin, makasih udah klik video ini. Mau yang sengaja atau enggak, gak apa-apa. Pokoknya saya tetap respect. Buat yang baru bergabung, mohon dukungannya. Dengan cara klik tombol subscribe lalu klik ikon loncengnya. Agar kalian dapat notif kalau saya upload video. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Jadi, di video kali ini kita mau bahas tentang mitos-mitos gerhana matahari. Fenomena gerhana matahari adalah ketika bulan melintas di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi sinar matahari ke bumi. Seperti yang dilansir inews.id, pada tanggal 10 Juni mendatang akan ada fenomena alam yaitu gerhana matahari cincin. Namun sayangnya, fenomena tersebut hanya bisa dilihat di Pulau Ellesmere dan Baffin di Kanada, serta kawasan Siberia Rusia. Sementara di daerah seperti Greenland, Islandia, Eropa, Rusia, serta negara-negara di Asia Tengah dan Cina, hanya dapat menyaksikan gerhana matahari sebagian. Kenampakan maksimum fenomena ini, terjadi pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Pada zaman dahulu, orang-orang cenderung memakai penjelasan-penjelasan gaib tentang gerhana. Hingga muncul mitos-mitos yang hingga kini, masih dipercaya sebagian orang. Lantas, bagaimana mitos-mitos tentang gerhana matahari di berbagai belahan dunia? Inilah, legenda dan mitos gerhana matahari di berbagai belahan dunia. Ulah Dewa Zeus. Dalam mitologi Yunani, Dewa Zeus adalah dewa langit dan petir, raja dari segala dewa. Zeus atau Dias, dalam Theogonia karya Hesiodos, disebut sebagai ayah dari para dewa dan manusia, dan ia tinggal di Gunung Olympus. Menurut seorang penyair kuno bernama Archilochos dari abad ke-7 sebelum Masehi, gerhana matahari merupakan teror dari Dewa Zeus. Saat itu, gerhana matahari di Pulau Paros, Yunani. Tidak ada lagi di dunia yang dapat mengejutkan saya. Sebab Zeus, sang bapa dari Olympus, telah mengubah tengah hari menjadi malam yang hitam, dengan cara menahan cahaya matahari. Sekarang teror gelap berada di atas umat manusia. Tulis penyair tersebut. Hewan yang ingin memakan matahari. Dalam catatan National Geographic, ada banyak mitologi yang menulis mitos ini. Di Korea disebut, seekor anjing berusaha memakan matahari. Di Vietnam, malah pelakunya katak atau kodok. Menurut Britannica, legenda Choctaw menyebutkan, ada tupai hitam yang ingin memakan matahari. Smithsonian menyebutkan, ada legenda yang menyebut, seekor kelelawar abadi atau jaguar langit yang memakan matahari sebagai pertanda akhir dunia. Legenda itu berasal dari masyarakat Paraguay Timur dan Brazil Utara. Sang Naga. Legenda Cina kuno menyebutkan naga langit hendak memakan matahari. Masyarakat pun membunyikan berbagai barang agar naga tersebut kabur. Cina telah mencatat fenomena gerhana matahari sejak 4000 tahun lalu. Legenda serupa juga dimuncul di rakyat Armenia. Menurut Smithsonian, gerhana matahari terjadi sebab ada naga yang hendak memakan matahari dan bulan. Legenda Viking. Lain halnya dengan legenda Viking. Para Viking sebut gerhana matahari terjadi karena ada sepasang serigala yang sedang mengejar-ngejar matahari dan bulan. Gerhana pun terjadi ketika serigala berhasil menangkap salah satunya. Lebaran gerhana. Di Togo dan Bebin, punya mitos unik tentang gerhana. Mereka mengatakan gerhana terjadi ketika bulan dan matahari sedang bertengkar. Legenda itu berasal dari masyarakat Batamaliba. Mereka berharap matahari dan bulan berhenti berkelahi. Dan layaknya lebaran, masyarakat malah memanfaatkan momen gerhana untuk saling bermaaf-maafan. Matahari dan bulan diserang ular. Legenda masyarakat dari suku Timur Bolivia, matahari dan bulan adalah kakak beradik. Gerhana terjadi karena mereka sedang diserang ular-ular langit. Kejadian ini pun dipercaya akan mendatangkan bencana dan mengancam keselamatan umat manusia. Dewa Wisnu. Menurut mitologi Hindu, gerhana terjadi karena ada kepala tanpa tubuh ingin memakan matahari. Dalam legenda kitab suci Veda, iblis Rahu menyamar sebagai seorang dewa, dan ingin mencuri Amrita, atau ramuan keabadian. Singkat cerita, matahari dan bulan melihat tindakan Rahu dan melaporkannya ke Dewa Wisnu. Sebelum Rahu berhasil menenggak minuman Amrita, Dewa Wisnu memenggal kepalanya.
Akibat kejadian itu, iblis Rahu merasa kesal dan terus mengejar matahari dan bulan untuk dimakan. Namun, Rahu selalu gagal menelan matahari dan bulan sebab iblis Rahu tidak punya tenggorokan. Mitos masyarakat. Di Indonesia sendiri, selain legenda Batara Kala yang hendak memakan matahari, ada juga mitos yang menyebutkan, saat gerhana matahari berlangsung, jangan melihat dengan mata tanpa pelindung. Itu bisa menyebabkan kebutaan. Ini merupakan salah satu kesalahpahaman yang paling umum terjadi. Faktanya, cahaya matahari memang berbahaya bagi mata kita. Hal ini tidak berlaku hanya saat gerhana saja. Namun kebutaan, rasanya pernyataan yang terlalu ekstrim. Melihat gerhana matahari langsung dengan mata, hanya membuat mata kita mengalami solar retinopati, atau mata akan menjadi kabur, dan sulit melihat benda dengan detail. Kebutaan mungkin terjadi jika kamu melihat dalam jangka waktu yang lama. Namun biasanya, mata tidak akan mampu melakukannya. Perubahan cuaca yang berbahaya. Ini merupakan kepercayaan masyarakat Jepang, Alaska, dan Amerika zaman dahulu. Katanya, setelah gerhana terjadi, akan ada embun dan kabut yang mengandung racun dari langit. Namun kenyataannya, setelah gerhana terjadi, tidak akan ada perubahan cuaca yang berarti. Langit hanya akan menjadi gelap dari biasanya, suhu udara turun, serta berubahnya arah angin. Tidak ada perubahan yang membahayakan. Dapat meracuni makan. Memang terdengar tidak mungkin. Tapi ada orang-orang yang percaya gerhana matahari dapat mengubah makanan menjadi racun. Itulah sebabnya mengapa kita tidak dianjurkan makan dan minum saat gerhana berlangsung. Faktanya, radiasi yang terpancar dari gerhana matahari tidak bisa mengubah senyawa dalam makanan. Tingkat radiasi juga sebenarnya tidak berubah saat gerhana. Dampak buruk pada ibu hamil. Banyak orang percaya kalau wanita hamil yang melihat gerhana matahari akan berada dalam bahaya. Janin yang terlahir akan cacat, buta, bahkan terancam nyawanya. Itu tidak benar. Satu-satunya masalah kesehatan yang patut diwaspadai saat gerhana, hanya solar retinopati tadi. Gerhana matahari tidak akan membahayakan janin dan ibu hamil. Gerhana tanda kematian. Mitos ini sudah beredar berabad-abad lalu. Banyak orang yang menganggap gerhana matahari adalah pertanda kematian tokoh masyarakat. Hal ini memang pernah terjadi saat kematian King Henry ke-1 dan penyaliban Nabi Isa alaihi salam. Saat kedua tokoh meninggal, kabarnya, langit menjadi gelap karena gerhana matahari. Namun itu hanya mitos. Seperti yang kita ketahui, gerhana adalah peristiwa yang terjadi secara alami. Tidak ada pengaruh dari manusia atau hal-hal gaib di prosesnya. Itulah beberapa mitos tentang gerhana matahari. Sejatinya, fenomena gerhana adalah cara Allah menunjukkan kuasanya bagi orang-orang yang berfikir. Allah menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan alam semesta dengan ditetapkan manzilah sebagai tempat peredarannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya, matahari dan bulan adalah dua ayat atau tanda dari ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Tidak akan terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang, karena hidup lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka, berdoalah dan sholat kepada Allah sampai matahari dan bulan tersingkap lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan bahwa, Nabi Muhammad pernah bersabda, bila Allah memberikan rasa takut kepada hambanya dengan tanda-tanda berupa gerhana, maka, bila kamu melihatnya, segera berzikir, mengingat kebesaran Tuhan, berdoa dan meminta ampun. Sampai di sini dulu video kali ini. Like kalau kalian suka, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.